Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febriana Safitri. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perencanaan pembelajaran bahasa Indonesia dan handout yang telah saya buat. Yang pertama, perencanaan pembelajaran bahasa Indonesia. Saya memilih KD 3.13 dan 4.13 kelas 10. Kompetensi dasar 3.13 yaitu menganalisis isi debat, permasalahan isu, sudut pandang, argumen beberapa pihak, dan simpulan. Untuk IPK-nya, yang pertama menjelaskan pengertian debat, yang kedua menentukan isi debat, yang ketiga menganalisis isi debat. Untuk materi pokoknya, yang pertama, debat adalah suatu kegiatan berargumentasi yang bertujuan menyampaikan pendapat yang bertentangan dengan orang lain. Adapun cara menganalisis debat sebagai berikut. Yang pertama, kita harus menganalisis terlebih dahulu mosi yang dibahas. Yang kedua, menganalisis pendapat tim afirmasi. Yang ketiga, menganalisis tim oposisi. Adapun struktur dalam debat. Yang pertama, pengantar. Pengantar ini bertujuan menjelaskan posisi si penyampai debat dengan mengenai mosi, apakah afirmasi atau oposisi. Dari penegasan posisi tersebut, debat dapat disampaikan dengan memberi awalan berupa gambaran umum atas topik yang dibahas. Yang kedua, ada argumen. Menjelaskan alasan mengapa setuju atau tidak setuju akan suatu hal, sertakan fakta dan bukti yang mendukung. Fakta dan bukti tersebut harus sejalan dengan alasan agar argumen menjadi logis. Yang ketiga, simpulan. Menegaskan kembali posisi si penyampai debat dengan mosi yang diangkat. Selanjutnya, ada metode dan langkah-langkah pembelajaran. Di sini saya memilih metode ceramah dan diskusi dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, guru menjelaskan tentang materi debat. Yang kedua, guru meminta siswa mengajukan pertanyaan. Yang ketiga, siswa diminta membuat kelompok untuk berdiskusi. Untuk penilaiannya, saya memberikan bentuk soal berupa uraian. Jadi, siswa diberikan soal dan siswa diharap mampu menjawab soal-soal tersebut dengan benar dan tepat. Selanjutnya, kompetisi dasar 4.13, yaitu mengembangkan permasalahan isu dari berbagai sudut pandang yang dilengkapi dengan argumen dalam debat. Untuk IPK-nya, yang pertama adalah merumuskan permasalahan isu debat dari berbagai sudut pandang yang dilengkapi dengan argumen debat. Yang kedua, mengembangkan permasalahan isu dari berbagai sudut pandang yang dilengkapi dengan argumen debat. Untuk materi pokoknya, yang pertama prosedur, menjelaskan langkah-langkah cara memahami isi debat. Yang kedua, metakognitif, membuat teks debat yang berisi tentang permasalahan atau isu dari sudut pandang yang lengkap dengan argumen beberapa pihak. Untuk metodenya, saya memilih based learning, di mana guru menampilkan tayangan atau video debat, kemudian siswa diminta untuk menganalisis video tersebut. Untuk penilaiannya, saya melakukan penilaian dari proyek based learning dengan soal sebagai berikut. Analisislah video tersebut berdasarkan mosi yang diangkat, pendapat tim afirmasi dan tim oposisi, lalu simpulkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang handout yang sudah saya buat. Yang pertama, untuk jenjang sekolahnya SMA atau MA, mata pelajaran Bahasa Indonesia, kelas 10 semester 2, materi pokok menganalisis isi debat. Jumlah pertemuan di sini saya mengambil 2 pertemuan dengan alokasi waktu 45 menit, tahun pelajaran 2021 dan 2022. Yang pertama, standar kompetensi. Standar kompetensinya yaitu berisi tentang menganalisis dan mengembangkan isi debat, permasalahan isu, sudut pandang dan argumen beberapa pihak, dan simpulan. Yang kedua, kompetensi dasar 3.13, menganalisis isi debat, permasalahan isu, sudut pandang, argumen beberapa pihak, dan simpulan. 4.13, mengembangkan permasalahan isu dari berbagai sudut pandang yang dilengkapi dengan argumen dalam debat. Untuk indikatornya, menjelaskan pengertian debat, menentukan isi debat, menganalisis isi debat. Pengantar materi,
Nah, jadi dalam kehidupan sehari-hari, pasti kita sering atau pernah melakukan perdebatan. Jadi apa sih itu debat? Nah, debat adalah kegiatan argumentasi yang bertujuan menyampaikan pendapat yang bertentangan dengan pendapat orang lain. Penyebab terjadinya debat adalah adanya perbedaan pendapat oleh beberapa pihak yang meyakini pendapatnya merupakan suatu kebenaran. Debat terjadi secara alami di dalam kehidupan masyarakat. Adapun cara menganalisis debat, yang pertama menganalisis mosi yang dibahas. Mosi adalah tema atau gagasan sebagai dasar bagi pihak-pihak yang terlibat dalam debat untuk menentukan sikap apakah mendukung atau menolak pokok bahasan. Yang kedua, menganalisis pendapat tim afirmasi. Tim afirmasi adalah kelompok atau pihak yang setuju dengan sebuah mosi. Yang ketiga, menganalisis pendapat tim oposisi. Tim oposisi adalah kebalikan dari tim afirmasi, yaitu kelompok atau pihak yang tidak setuju dengan sebuah mosi yang dibahas. Berikut adalah struktur yang terdapat di dalam debat. Yang pertama, pengantar. Menjelaskan posisi si penyampai debat mengenai mosi, apakah ia termasuk tim afirmasi atau tim oposisi. Yang kedua, argumen. Menjelaskan alasan mengapa ia setuju dengan mosi dan mengapa juga jika ia tidak setuju dengan mosi. Dan hal ini harus disertai dengan fakta dan bukti yang mendukung. Yang ketiga, simpulan. Menjelaskan kembali posisi si penyampai debat dalam mosi yang diangkat. Selanjutnya ada petunjuk penggunaan handout ini. Yang pertama, baca dan pahamilah materi debat serta cari sumber referensi lain mengenai debat. Jadi siswa diminta untuk membaca dan memahami materi debat dan diminta untuk membaca kembali materi debat dari beberapa referensi yang siswa harus cari. Yang kedua, pahami cara menganalisis debat. Di sini siswa diminta agar memahami cara menganalisis debat. Yang ketiga, diskusikanlah dengan gurumu cara menganalisis debat yang baik dan benar. Jadi, siswa diminta untuk berdiskusi dengan gurunya cara menganalisis debat yang baik dan benar. Selanjutnya ada tugas. Di sini saya membuat 4 pertanyaan yang berupa bentuk soal uraian. Yang pertama, setelah membaca materi di atas, apa yang dimaksud dengan debat? Yang kedua, siapa saja yang terlibat dalam debat? Yang ketiga, bagaimana cara menganalisis debat? Yang keempat, bagaimana struktur penilaian teks debat? Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.